Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vlog. So before we start, I wanna introduce myself first. My name is Rafli Rustam, but you can call me Afi. So the material is morphology. Does anyone know what is the morphology? No? Let's watch in this video if you want to know what is the morphology. Let's start. So morphology is a branch of language or language that investigates the interchanges of the internal structure of word and effect of the structural change on the meaning and classes of word. And also morphology study how does meaning units or parts of word can be arranged in a language. Next, morphological process. The process of morphology is the process of forming words from other units which are the basic form. In Indonesian, there is a three morphological process, namely the process of affixation or affixional, the process of repetition or reduplication, and the process of uncompounding. This is the first morphological process. The first is affixation. Affixation is another name for bond morpheme. Yes, is the prefix. The example is prefix. Prefix is like bird, and me, and her. The second is repetition or reduplication. Is the repetition of grammatical units, either in whole or in the part. Compounding. Compounding is a word compounding process. Kita lanjut ke pengertian selanjutnya, yaitu compound word. Compound word yang dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata majemuk merupakan gabungan dari beberapa yang membentuk suatu kata dengan makna yang berbeda pula. Di sini saya akan memberikan contoh kind of compound word. Kita hapus dulu ya guys. Nah, kind of compound word. First is open compound word. Nah, yang pertama ini merupakan gabungan dari kata noun dengan adjektif yang membentuk suatu kata baru. Dan yang kedua itu close compound word. Close compound word. Yang kedua ini merupakan gabungan kata yang dituliskan menjadi satu alias tidak terpisahkan. Yang ketiga is hyphenated compound word. Hyphenated compound word. Yang ketiga ini merupakan adalah di mana hyphen atau digunakan untuk menghubungkan kata yang berbeda. Masuk ke reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses perunutan kata dengan pengulangan utuh. Jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, reduplikasi penuh. Itu bisa. Reduplikasi penuh. Reduplikasi penuh terjadi pengulangan bentuk dasar pada secara penuh seperti kata bapak. Yang kedua itu adalah reduplikasi phonologis. Reduplikasi phonologis. Phonologis.
Yang kedua ini reduplikasi phonoid, yaitu pengulangan yang mengalami perubahan fakta fonem tertentu pada kata dasar, yaitu diulang misalnya bagian nik, nak. Dan yang ketiga itu reduplikasi parsial. Reduplikasi apa? Parsial. Reduplikasi parsial, yaitu terjadi pengulangan pada bagian dari kata seperti pengulangan pada suku kata tertentu, misalnya laki-laki atau menjadi lalaki. Kita masuk ke perubahan identitas ataupun kategori dalam reduplikasi bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata-kata yang mengalami reduplikasi ada yang mengalami perubahan kategori dan identitas, dan ada yang hanya mengalami perubahan identitas saja. Dan sedangkan yang dimaksud dengan perubahan identitas yaitu mengalami dalam kategori yang sama, tetapi identitasnya yang secara sistematis berbeda. Dan perubahan yang ditimbulkan yaitu by yang berarti sesuatu yang berada di dalam benda atau n. Fungsi dari reduplikasi dalam bahasa Inggris. Yang pertama, sebagai alat pembentuk kata seperti yang terdapat pada kata-kata yang mengalami reduplikasi penuh. Ini. Dan yang kedua, memperlihatkan ciri-ciri struktur kata. Dan yang ketiga, berfungsi menekan atau menegaskan pada kata-kata. Kita masuk ke root, stem, and base. Yang pertama itu adalah root atau akar, yang merupakan istilah yang menyebut bentuk kata yang tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat dianalisa lagi, dan tidak dapat penambahan imbuhan lagi. Akar ini selalu ada, meskipun dalam bentuk berbagai macam modifikasi. Sebuah leksem, contohnya walk. Walk adalah akar yang dapat muncul berupa bentuk-bentuk kata seperti walks, walking, and walk. Bentuk kata yang mewakili morfem yang sama belum tentu yang memiliki akar morfem yang sama. Banyak kata yang memiliki akar yang berdiri sendiri, atau disebut dengan morfem bebas atau free morphem. Contoh morfem bebas yaitu seperti man and book. Ini. Kita masuk yang kedua. Yang kedua sini ada stem atau pangkal. Pangkal atau stem adalah bagian dari kata sebelum diberi tambahan afiks. Infleksional, lihatlah contoh pada pangkal kata benda jamak tersebut. Seperti ini. Kita hapus dulu ya. Nah, contohnya itu adalah yang pertama adalah cat, dan yang kedua adalah worker. Jadi ini adalah contoh dari pangkal stem. Nah, ini sebelum ditambahkan kata afiks atau infleksional. Jika kalian ingin menambahkan atau menjadi kata afiks, itu tinggal ditambahkan kata s-nya di belakang, di s. Nah, jadi begini. Cat sama worker. Jika kalian sudah menambahkan kata s di belakang, dalam bentuk kata cat, ini itu merupakan sufiks infleksional yang ditambahkan kepada kata pangkal atau stem, yaitu cat. Pada bentuk kata workers, ini itu sufiks infleksional penanda jamak atau ditambahkan kepada kata worker. Ini sampai di sini aja. Dan juga kata worker adalah simpel pangkal, sedangkan work ini merupakan kata akar. Kita masuk ke produktivitas. Produktivitas merupakan proses pembentukan leksem yang tidak dapat digunakan oleh native speaker untuk membentuk leksem yang baru. Bentuk umum dan bentuk beraturan pada umumnya sebelum kita telah membahas mengenai beberapa proses dari infleksi dan derivasi. Contohnya bentuk nomina abstrak dari adjektif seperti akhiran ness atau happiness, richness, dan grayness, ditambahkan ness di belakangnya. Lebih luas digunakan daripada bentuk akhiran dari IT atau sensitivity atau T atau depth and length. Akhiran ness merupakan bentuk umum karena dapat diperluas ke dalam kata-kata lain. Akhiran ness jika disisipkan ke dalam adjektif maka akan menghasilkan nomina abstrak yang mana biasa
digunakan untuk tidak perlu dicantumkan sebagai lexitem item karena sudah dapat diprediksi. Contohnya, satu, happy. Happy di sini yaitu menjadi dengan ditambahkan ness, yaitu happiness. Kita masuk ke produktivitas dalam arti atau keteraturan semantik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akhiran IT masih merupakan bentuk produktivitas karena masih digunakan untuk membentuk kata yang baru. Sedangkan akhiran the bukan merupakan bentuk produktivitas karena akhiran th jarang atau tidak pernah disisipkan untuk membuat kata baru. Kita masuk ke produktivitas dalam arti atau keteraturan semantik. Proses derivasi secara semantik jika kontribusi yang membuat arti dalam leksim yang dibentuk oleh kerasian dan konsisten. Contohnya seperti Alfred atau ly di belakangnya. Ly tidak hanya dibentuk formal yang beraturan seperti ness, tapi juga secara degree. Meskipun semantik dan aturan formal dapat berbeda. Selanjutnya sufiks seperti if, al, and are, dan juga nominal, selektivitas, lokalitas, pemihakan, dan polaritas semua yang ada. Kita masuk ke conclusion atau produktivitas in syntax. Produktivitas adalah gagasan yang harus dipelajari dengan hati-hati dan tidak bisa dilepaskan dari berbagai objek atau aspek di dalamnya. Yang pertama proses dapat secara formal, dan yang kedua hubungan semantik reguler antar leksim atau yang berhubungan dengan semantik yang memiliki secara kesejajaran. Kurang lebih luas melibatkan leksim lainnya. Word formation in English. Proses pembentukan kata atau biasa disebut sebagai word formation process. Proses pembentukan kata atau bisa disebut sebagai word formation process. Secara umum, dikenal sebagai fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan manusia di dunia dan dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan kata merupakan cara untuk menyusun kata baru dari kata-kata yang sudah ada berdasarkan beberapa kaidah kebahasaan. Word atau kata dalam bahasa Inggris dapat dibentuk dengan cara menambahkan beberapa kata lainnya seperti awalan atau prefix dan akhiran sufiks. Contoh dari kata happy yang sebelumnya saya ada jelaskan. Jika ia ditambahkan menjadi happiness, maka akan menghasilkan bentuk berbeda dengan kata di dasarnya. Begitu juga dengan makna atau artinya. Proses pembentukan kata atau word formation di sini ada 10. Yang pertama, affixation, borrowing, for etymology and conversation, blending, compounding, coinage, clapping, acronym, and abbreviation. Klitik di sini itu merupakan suatu kata dengan keberadaannya yang independen. Bentuk-bentuk seperti v, d, s, and il sebagai bentuk kontrasi dari have, had, has, and will adalah contoh-contoh dari klitik dalam bahasa Inggris. Afiksasi adalah imbuhan kata yang melekat pada kategori leksikal seperti nomina, adjective, verba, and adverb. Contoh walk atau verba. Perbedaannya afiks itu cenderung lebih ke seleksif dalam memilih pangkalnya, sedangkan klitik cenderung lebih terbuka untuk sufiks as, sufiks English, and bentuk jamak dari s. Unsur pembentukan klitik itu adalah 5, ada 5. Yang pertama itu verba bantu atau akhiran dari s and if. S and if. Gitu. Dan yang kedua itu verba popular be atau linking verb. Yang ketiga itu genitive s atau adverbial note. Dan yang terakhir itu pronomina adjective. Jadi itu adalah pengertian dari morfologi yang di dalamnya terdapat banyak pengertian yang harus kalian pelajari. Kalau kalian belum mengerti, kalian bisa komen di bawah, atau ingin membagi pengetahuan tentang morfologi, kalian bisa komen di bawah. Jika kalian suka video ini, don't forget to like, share, and comment this video, and subscribe. Don't forget like that. Okay, it's me,
Rafli, and this is my channel Vlog. So thank you for watching and see you later in the next video. Bye. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.